Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Profesor Muslimin Mahmud MSI PhD. Yang terhormat Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Muhammad Kamil SIP MA. Yang terhormat Sekretaris Komisi DPRD Kota Malang, Bapak Haji Rahmat SIP MSI. Yang terhormat para dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Dan selanjutnya kepada para mahasiswa baru Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita semua dari zaman kejahilian. Pada hari ini, Kamis 19 September 2022, kita akan melaksanakan kuliah perdana mahasiswa baru Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, yang pada kuliah perdana kali ini mengusung tema membangun SDM pemerintahan unggul, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan membacakan susunan acara pada hari ini. Kami SIP MA, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan FISIP, Bapak Profesor Dr. Muslimin Mahmud MSI, Bapak Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, hadir di tengah-tengah kita Ibunda Tri Sulistianingsih, nanti yang akan menjadi pembicara juga Pak Krisno Hadi, Mas Prodi, Mas Ahmad, Pak Ali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita memulai kuliah semester ganjil tahun akademik 2022 dan sampai 2023 bagi mahasiswa baru angkatan 2022 dengan kuliah perdana. Salawat dan salam insya Allah selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, kami cintai, kuliah perdana ini kami mengusung tema membangun SDM pemerintahan yang unggul, kreatif, inovatif, kolaboratif di dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2024. Tema ini sengaja dipilih karena sebagai program studi ilmu pemerintahan, adik-adik akan dibentuk, digembleng oleh seluruh dosen yang akan menjadi fasilitator. Jadi nanti dosen itu akan menjadi fasilitator. Tantangan kedepannya
pengelolaan pemerintahan di Indonesia itu ada pada SDM. Ini sesuai dengan visi misinya Pak Jokowi, Bapak Presiden kita. Satu-satunya, tidak ada presiden lagi selain Pak Jokowi. Nggak tahu kalau 2024 nanti ada presiden lain, saya nggak tahu. Kecuali Prof. Mus dan Putri mau maju, insya Allah kita dukung ya. Siap? Siap. Ya, tepuk tangan dulu. Karena UMM ini ya jargonnya kalau dari dulu itu UMM Universitas Magang Menteri. Kok dari dulu magang menteri terus ya UMM ini? Ya sekali-kali calon presiden gitu nggih Pak Musi, Pak Dekan. Wakilnya Putri, klop nanti pengelolaan pemerintahan di Indonesia harus terstandar. Harus melalui standar sehingga tidak ada yang namanya istilahnya korupsi, tidak ada lagi yang namanya pengelolaan pemerintahan yang tidak baik, kemudian simpang siur di dalam pengelolaan pemerintahan. Masa depan pemerintahan kita kedepannya itu ada pada adik-adik ini semua. Makanya generasi adik-adik semua di tahun 2024 ini generasi yang akan memimpin Indonesia. Takdir Allah tidak akan kita ketahui saat ini siapa yang akan menjadi presiden ke depannya, termasuk 2024 tadi, yang akan menjadi para menterinya, yang akan menjadi kepala desanya seperti apa. Tetapi di dalam periode masa pembelajaran adik-adik semua akan dibentuk untuk diarahkan untuk menjadi SDM unggul dan berdaya saing. Kenapa dikatakan sebagai yang unggul dan berdaya saing? Harapannya untuk bisa mewujudkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, kreatif untuk memberikan pelayanan publik yang baik, sehingga tidak ada istilah yang namanya pelayanan terhadap masyarakat itu pelayanan yang sangat rumit, birokrasi yang sangat panjang, sehingga itu memakan waktu terhadap pelayanan. Kemudian inovatif. Kalau berbicara kemiskinan, Indonesia itu sudah sejak lama berbicara kemiskinan. Dari saudara-saudara masih belum diproduksi, tahu ya, belum diproduksi tahu ya. Jadi belum dibuat. Saya itu masih belum dibuat. Kita itu sudah bicara tentang kemiskinan dan pembangunan. Pendahulu kita. Sampai sekarang itu adalah isu terkait dengan pembangunan dari MDGs, SDGs, Millennial Sustainable Development Goals atau Sustainable Development Goals itu sampai sekarang masih menjadi isu sentral di masing-masing daerah itu. Makanya visi program studi ilmu pemerintahan itu adalah menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing internasional untuk mewujudkan dynamic governance. Jadi pelaksanaan pemerintahan sekarang itu dinamis. Kalau sebelumnya adalah di Kementerian Pan-RB itu menggagas terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Maka visi kita di 2017 itu adalah untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Jadi segala pelaksanaan pemerintahan di tingkat nasional, tingkat lokal, daerah dan desa itu harus efektif. Tetapi sekarang dinamis dengan perkembangan teknologi, era society 5.0 atau sekarang era revolusi 4.0 ya. Itu menjadi sebuah tantangan dan sekaligus peluang bagi kita semua di dalam pengelolaan pemerintahan. Oleh karenanya, saudara-saudara semua itu adalah generasi penerus di dalam mewujudkan Indonesia Emas. Yang sekarang digagas adalah bagaimana menata sumber daya manusia yang bisa mengelola pemerintahan dengan baik. Melalui program studi ilmu pemerintahan, di setiap semesternya itu saudara harus melahirkan sebuah ide, kreativitas di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan Indonesia, setidaknya melalui simulasi. Kalau mau menyelesaikan masalah Indonesia secara langsung,
Insya Allah tidak cukup kerja sendiri dan kolaborasi di ilmu pemerintahan UMM, akan tetapi saudara akan dibentuk untuk menjadi salah satu penggagas, pengambil keputusan, pengambil kebijakan sebagai pemimpin, memimpin Indonesia untuk menyelesaikan berbagai macam masalah di Indonesia, sehingga Indonesia ini bisa optimis menjadi negara yang maju dan bisa berdaya saing dengan negara-negara yang lain, baik dari sisi politik, dari sisi ekonomi, maupun dari sisi sosial dan budaya, sehingga kita tetap dijadikan sebagai negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Malaysia sekarang sudah ketar-ketir dengan Indonesia. Malah saya menunggu Malaysia itu kapan mau menjadi negara demokrasi. Thailand, kalau saudara pernah ke Thailand ya, setidaknya bisa melihat di YouTube. Lambang begini di Thailand itu adalah lambang demokrasi. Yang dari dulu Thailand itu sebenarnya iri terhadap Indonesia yang masyarakatnya itu mempunyai ruang partisipasi atau public sphere di dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak otoriter gitu ya. Tentu ada plus minusnya itu, otoritarianisme dengan demokrasi itu ada plus minusnya. Tapi sampai sekarang ini demokrasi itu sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan ruang terhadap masyarakat untuk berpartisipasi. Melalui kegiatan ini nanti yang akan diberikan oleh Pak Rahmat yang saat ini masih dalam perjalanan. Pak Rahmat ini alumni ilmu pemerintahan UMM 90 ya Pak Riz? Angkatan 90 yang saat ini sedang meniti karir di Komisi A di bagian hukum dan pemerintahan. Untuk kedepannya insya Allah kegiatan-kegiatan akademik program studi ilmu pemerintahan kami akan selalu menghadirkan para alumni di dalam memberikan motivasi terhadap adik-adik mahasiswa yang sekaligus akan membuka jejaringnya, karena adik-adik nanti bisa jadi akan dibawa relasinya ke DPRD kota sana untuk menjadi bagian dari DPRD. Minimal adik-adik juga bisa magang dan riset di DPRD situ. Karena sesuai dengan profil lulusan program studi ilmu pemerintahan, alumni itu tersebar di berbagai macam profesi, dan oleh karena itu nanti Pak Ali ini sebagai kepala laboratorium di lab itu mempunyai kelas politik, kelas inovasi yang nanti akan menghadirkan alumni-alumni dari kakak tingkat kalian di dalam memberikan memberikan motivasi yang sekaligus memberikan ilmu yang mereka praktikkan di dalam dunia kerjanya, agar saudara-saudara itu bisa mewarisi ilmu-ilmu itu di dalam menghadapi dunia kerja setelah menjadi sarjana ilmu pemerintahan ke depannya. Oleh karena itu, selanjutnya nanti kami mohon Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Muslimin Mahmud untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan membuka acara ini dan memberikan semangat kepada adik-adik mahasiswa baru program studi ilmu pemerintahan, agar adik-adik ini tetap semangat dan optimis di dalam belajar bersama kami Prodi Ilmu Pemerintahan UMM, sehingga menjadi sesuai dengan tema, menjadi calon SDM pemerintahan yang unggul, berdaya saing, punya ide inovatif, bisa berkolaborasi, dan bisa berdaya saing nasional maupun internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan kuliah perdana mahasiswa baru Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
oleh Dekan FISIP, Bapak Profesor Muslimin Mahmud MSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurud dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Program Studi, Bapak Muhammad Kamil MA, Bapak Sekretaris Pak Ahmad, para dosen senior ini. Senior saya ada Putri, ada Pak Kris, yang insya Allah juga sebentar lagi akan jadi pemateri, Pak Kepala Lab, Pak Ali, kemudian Pak Kepala Humas. Nah, ini Kepala Humas Fakultas ini dari pemerintahan nih, Mas Iradat, dan Bapak Ibu para dosen mungkin ada di belakang, serta anak-anakku sekalian, para mahasiswa, baik mahasiswa yang sudah senior, ada yang senior ini ya, senior, ataupun yang baru saja masuk bergabung dalam Universitas Muhammadiyah Malang. Tentu yang pertama selamat datang dan tentu selamat bagi saudara-saudara yang sudah bergabung di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, khususnya di program studi ilmu pemerintahan. Mengapa selamat? Karena tentu saudara-saudara sudah memilih tempat belajar yang tepat. Yang pertama indikasi tepat itu program studi ilmu pemerintahan ini status akreditasinya unggul, ya, unggul. Artinya sudah tidak ada lagi di atasnya, ya, sudah sangat terbaik itu. Ya. Kemudian juga ilmu pemerintahan ini, saya kira baru saja itu sampai tahun ini juga masih itu yang terbaik dalam penulisan karya ilmiah, yaitu untuk ukuran Sinta ya. Itu artinya terbaik di dalam menulis di jurnal-jurnal yang bereputasi nasional, dan itu langka itu, dan ini untuk seluruh Indonesia, bayangkan. Jadi baik dosen maupun mahasiswanya sangat aktif di dalam menulis karya-karya akademik yang kemudian dipublikasi secara meluas dan dibaca oleh banyak pembaca. Nah, itu artinya saudara-saudara betul-betul tepat di dalam memilih program studi. Nah, tentu itu menjadi modal sosial bagi saudara-saudara. Jadi jangan merasa minder, apalagi kalau hanya dengan kampus-kampus yang lain ya, program studi ilmu pemerintahan yang lain. Karena di Malang saja ini ada sekitar 64 perguruan tinggi, ya, 4 negeri, selebihnya itu swasta. Yang negeri itu ada Brawijaya, ada Universitas Negeri Malang, kemudian ada UIN di Jalan Gajayana itu, kemudian ada Polinema ya sekarang namanya, dulu Politeknik ya. Nah, kemudian selebihnya itu swasta dengan berbagai variasi program studi, termasuk di dalamnya program studi ilmu pemerintahan ya. Walaupun tidak banyak ya ilmu pemerintahan. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu hari ini program studi ilmu pemerintahan melaksanakan suatu kegiatan yang sudah tertulis kuliah perdana. Artinya hari ini saudara memulai perkuliahan tentu dengan semangat yang baru dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memulai perkuliahan ini dengan motivasi yang tinggi, sehingga 3,5 tahun ataupun 4 tahun kemudian itu saudara sudah bisa pulang kembali dengan menyandang gelar sarjana ilmu pemerintahan ya. Ilmu politik apa pemerintahan Pak? Ilmu pemerintahan, jadi sarjana ilmu pemerintahan, yang tentu tadi itu diharapkan itu temanya itu. Nah, mengapa tema ini menjadi sangat penting bagi saudara-saudara sekalian? Karena saudara ini merupakan sumber daya yang akan mengantarkan bangsa ini dan menentukan ke depan. Sebentar lagi kita akan memasuki 2 era penting ya. Yang pertama, bonus demografi untuk 2030-2035. Di mana saudara-saudara ini akan mendominasi. Jadi saudara-saudara yang seperti saudara-saudara ini akan mendominasi tenaga-tenaga produktifnya Indonesia. Jadi saudara-saudara nanti kira-kira kalau 2035, sekarang ini 2022 ya, usia sekarang mungkin saudara ya, rata-rata sekitar mungkin 18 tahun ya, 18-19 tahun.
Berarti 31 tahun lagi, ya kira-kira saudara berada pada puncak-puncak di mana semangat kerjanya itu luar biasa. Nah, saya seperti saya Pak Kris, Bu Tri ini mungkin sudah memasuki masa-masa tidak produktif lagi, artinya menyerahkan sepenuhnya kepada saudara-saudara. Nah, kondisi ini harus saudara-saudara betul-betul bisa manfaatkan dan diisi sebaik mungkin. Karena itu pengusahaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu betul-betul dituntut bagi saudara-saudara, sehingga betul-betul saudara bisa mengisi seluruh sektor kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk sektor birokrasi, sektor di lembaga-lembaga legislatif. Bagi teman-teman saudara yang ada di Fakultas Teknik itu harus menguasai semua sektor, baik itu pertambangan, pengelolaan hutan, laut, yang ada di darat, yang ada di udara bahkan. Karena kalau tidak, nah maka saudara-saudara akan menjadi bencana besar bagi negara kita ini. Akan diisi oleh bangsa-bangsa lain. Tenaga-tenaga siap pakai dari negara-negara lain itu sudah mengincar untuk masuk ke Indonesia. Kalau saudara tidak mengambil kesempatan itu dan merapatkan barisan untuk menguasai seluruh bidang tadi, maka itu akan diisi oleh tenaga-tenaga dari luar. Nah, sekarang saja misalnya kita sudah mulai kebakaran jenggot ketika kita dengar banyak orang asing terutama dari bangsa Cina itu masuk ke negara kita untuk mengisi beberapa pekerjaan-pekerjaan. Nah, mengapa itu terjadi? Itu karena dianggap bahwa kita belum siap. Nah, karena itu saudara sekalian saya ingatkan, kira-kira 13 tahun lagi ke depan, saudara akan berada pada puncak-puncak di mana saudara itu diharapkan betul-betul bisa mengisi seluruh sektor tadi dengan prinsip-prinsip tadi itu. Unggul berdaya saing, ya, unggul dan berdaya saing. Artinya berdaya saing itu saudara tidak kalah, ya, unggul itu tidak kalah dengan orang lain. Nah, kalau saudara berhasil ya mengisi kesempatan ini dengan baik, di mana bonus demografi ini saudara manfaatkan secara baik, maka kemudian kita akan masuk ke dalam satu era yang kita sebut dengan Indonesia emas itu, yang seperti tema yang di atas ini, tahun 2045. 2045 ini genap berusia kemerdekaan kita itu 100 tahun, ya pas 100 tahun. Maka kalau saudara-saudara tadi bisa mengambil peran yang baik di seluruh sektor kehidupan tadi itu, maka Indonesia ini diramal akan menduduki posisi ekonomi dunia yang cukup bagus, berada di antara 5, 4, 5, 6 negara-negara besar yang sangat berpengaruh. Tetapi kalau tidak, ya ini saudara-saudara, karena itu saya harapkan betul saudara-saudara bisa membangun personalitinya secara baik, menguasai bidang ilmunya, menguasai teknologi. Kalau ada liburan-liburan jangan terus buru-buru pulang ke kampung, kemudian kalau hanya kepingin ketemu dengan mantan-mantan pacar monyet itu, cinta monyetnya dulu ya. Saya kira nggak usah, jadi lebih baik ngambil waktu belajar di Pare Kediri sana, misalnya belajar bahasa Inggris 2 bulan di sana, ikut camp di sana, sehingga betul-betul saudara siap memasuki masa-masa di mana saudara-saudara betul-betul diperlukan untuk mengambil peran-peran dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu tema yang diusungkan ini saya kira sangat tepat dalam rangka kemudian mempersiapkan saudara secara baik. Tentu saudara akan berproses di dalam paling tidak 3,5 tahun sampai 4 tahun kemudian, dan orang tua saudara datang dengan bangganya menjemput saudara dengan momen, kalau kemarin hanya mengantarkan untuk pesmaba, untuk mencarikan kos-kosan. Nah, sekarang dijemput dengan bangga karena saudara-saudara sudah menyandang gelar sarjana ilmu pemerintahan dengan predikat unggul dan punya daya saing. Literasi dunia sudah berubah, saudara sekalian, anak-anakku. Kalau dulu hanya zamannya saya, Putri, Pak Kris ini ya hanya diajari baca, hitung, tulis, ya kira-kira literasinya di situ. Bagaimana kami diajari menulis, membaca dan berhitung. Sekarang ini sudah berubah, bergeser literasi, sudah ada new literasi baru yang menuntut saudara-saudara untuk bisa beradaptasi terhadap penguasaan data. Jadi pelajaran-pelajaran seperti matematika, statistik nanti itu menjadi sangat penting, karena saudara akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan big data, ya maha data, di mana saudara harus mampu melihat dan membaca serta menganalisis data yang saudara lihat. Orang yang unggul nanti adalah orang yang menguasai data.
Kalau saudara melihat perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, itu sebetulnya dia karena menguasai big data tadi. Sekarang ini ada itu perusahaan Gojek misalnya, sebetulnya nggak punya apa-apa itu Gojek itu. Tapi dia karena menguasai big data, tahu kira-kira di Jakarta itu kalau jam-jam makan siang, itu berapa banyak orang yang kelaparan, mau keluar malas karena macetnya di mana-mana. Juga di negara-negara lain, termasuk di Malang, tahu dia berapa banyak mahasiswa itu pemerintahan yang nggak bisa cari makan keluar, itu karena lagi sibuk kuliah, lagi sibuk ngurusi apa itu tugas-tugasnya, dengan cara apa? Mendeteksi melalui handphone saudara itu. Kemudian dia juga paham berapa banyak di kota-kota tertentu itu orang yang punya sepeda motor dan bisa dimanfaatkan untuk produktif. Dan paham juga berapa banyak warung yang berada di masing-masing kota besar itu, atau di mana saja, di pelosok sampai di mana-mana saja, mereka paham, mereka menguasai. Nah, sehingga dia mensinergikan tadi antara banyak orang lapar, ada warung, ada sepeda motor. Nah, maka kemudian saudara tengah malam pun ya saudara tinggal di kamar aja ya kan, di kamar terus pesan makan apa saja ya, jam berapa saja saudara mau pesan makan, itu kan segera saudara bisa dapatkan sesuai dengan selera dan menunya. Nah, tapi bahayanya sekarang ini katanya ya Putri, Pak Kris ya, bahaya sekarang ini karena saudara itu hanya di tempat tidur, hanya pesan makan di tempat tidur, pesan minum di tempat tidur, akhirnya terjadi stunting sekarang. Iya, banyak orang yang malas bergerak sehingga apa ini, perubahan posturnya menjadi sangat lambat, dan itu sangat berpengaruh besar terhadap kinerja orang ternyata. Nah, karena itu hati-hati juga ya, jangan terlalu. Kalau saya dulu zamannya saya, Pak Kris, saya kira nggak tahu Pak Kamil, Bapak Ibu dosen ini, kalau mau masak dulu ibu kita itu, kita disuruh nyari kayu dulu. Jadi cari kayu dulu, ya cari kayu dulu, kemudian ambil air, gitu. Jadi kita bergerak, ya, bergerak sehingga ya, coba lihat posturnya Pak Kris itu kan, karena produknya, ya. Tapi saya kira ini belum masak, ini masih bagus, rata-rata masih 160-an lebih dia. Ya, karena sekarang ini sudah ditengarai di daerah-daerah, bahkan di daerah-daerah pun itu sudah orang tidak cari lagi kayu bakar, itu dia. Ya, jadi pesan makannya itu minumnya di tempat tidur. Semua jenis makan minum itu di tempat tidur. Karena itu hati-hati juga ya, tetap bergerak supaya tidak stunting. Itu literasi yang pertama, jadi harus menguasai data. Kemudian yang kedua, literasi teknologi. Saudara tidak hanya sekedar tahu bahwa oh ini laptop, oh ini PC, ini, tetapi fungsinya termasuk handphone saudara itu. Jangan-jangan saudara beli handphone mahal-mahal itu tidak digunakan fitur-fiturnya itu. Untuk apa? Untuk kebaikan tadi, membangun personalitinya. Jadi kalau hanya sekedar untuk foto Putri dan tinggal mengajar misalnya, terus dikirim kemana-mana, ini loh dosen saya. Nah, itu tentu sangat eman. Ya. Jadi gunakan fitur-fitur itu, saya kira banyak fasilitas di situ. Ada yang tentu positif, ya banyak positifnya, tentu ada juga yang negatif. Ya. Kadang-kadang susah untuk dihindari sekarang ini. Nah, karena itu ya saudara bijaksanalah menggunakan itu. Jadi artificial intelligence saya kira menjadi sangat penting. Ya. Saudara-saudara harus betul-betul menguasai teknologi itu, bukan hanya dari perangkat kerasnya, tapi juga termasuk kapan perangkat-perangkat keras itu dimanfaatkan atau digunakan. Kemudian yang ketiga, literasi manusia, yang isinya itu kurang lebih seperti itu. Jadi di situ saudara di samping dituntut adanya kemampuan kolaborasi, komunikasi, berpikiran kritis, kreatif, dan inovasi. Inovasi itu artinya kadang-kadang kita harus berpikiran liar ya. Berpikirannya itu tidak kacamata kuda, tetapi liarnya pikiran itu harus terkontrol. Nah, itulah ciri ilmuwan sebetulnya. Jadi saudara-saudara harus betul-betul memanfaatkan peluang-peluang ini, karena tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa ya, seperti saudara-saudara. Saudara saya kira sangat beruntung karena bisa mendapatkan peluang untuk belajar di tempat yang tentu sudah benar. Orang tua saudara juga sudah datang untuk melihat kampusnya dan sudah yakin bahwa saudara-saudara berada pada situasi dan tempat yang sudah benar. Karena itu saya pesankan kepada saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, manfaatkan situasi ini secara baik. Seluruh fasilitas kampus ini adalah milik saudara, ya, milik saudara yang tidak boleh diperjualbelikan tentu. Ya, milik saudara yang perlu saudara manfaatkan. Di sana ada perpustakaan yang cukup lengkap literaturnya,
Kemudian di sana kepala labnya juga kan dosen di ilmu pemerintahan ya, ada Dr. Asep Nurjaman itu saya kira itu juga dosen di ilmu pemerintahan. Saudara sudah kira 24 jam Pak Asep bisa melayani saudara-saudara. Seluruh fasilitas yang ada ini termasuk tempat yang saudara tempati sekarang ini juga miliknya Universitas Muhammadiyah Malang. Sepanjang saudara masih memegang KTM-nya berarti saudara juga bagian pemegang saham. Ya, tapi tidak boleh diperjualbelikan sahamnya. Cukup untuk diketahui aja. Dan biasanya kartu tanda mahasiswa itu kan ada fasilitas biasanya di situ untuk mendapatkan fasilitas paling luas untuk semua tempat yang ada di universitas ini yang merupakan bahagian milik universitas. Harus berbangga saudara-saudara sekalian, jangan merasa minder berhadapan dengan kampus-kampus manapun. Karena saudara perlu ketahui sekarang bahwa kampus itu sekarang tidak lagi terlalu penting negeri atau swasta. Ya, tetapi yang paling penting adalah lihat akreditasinya apa. Ya, jadi kalau sudah unggul seperti saudara-saudara ini, saya kira itu sudah menyamai kampus-kampus Universitas Indonesia, misalnya di Jakarta, UGM di Jogja, kemudian ITB di Bandung, IPB, Unhas, Brawijaya. Ya. Nah, karena itu saudara harus berbangga. Saya kira itu beberapa catatan dari saya yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa memulai perkuliahan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian insya Allah nanti saudara akan selesai tepat waktu dan datang bersama dengan orang tua kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdikan diri, baik di dunia birokrasi, di dunia legislatif, atau di dunia mana saja. Dan saudara juga akan diajari banyak belajar berusaha di sini. Itu saja saya kira yang perlu saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah perdana mahasiswa baru prodi ilmu pemerintahan 2022 dengan tema membangun sumber daya pemerintahan unggul, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan berdaya saing dalam menyosong Indonesia Emas 2045 saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas sambutannya. Selanjutnya, kita memasuki ke acara inti kuliah perdana atau pemaparan materi oleh Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang, Bapak Haji Rohmat, SIP MSI, dan dosen program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak DRS Krisno Hadi MA, yang akan dimoderatori langsung oleh Bapak Yana S. Hijri, SIP, MIP. Sebelum dimulainya kuliah perdana pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara izin undur diri apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator yang akan memandu kuliah perdana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna lillahi rabban alamin. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala atau Ketua Program Studi Pemerintahan, Sekretaris, Kosek Prodi, Kepala Lab, dan Bapak Ibu dosen yang pada hari ini ikut kuliah perdana. Yang kedua yang saya banggakan, mahasiswa ilmu pemerintahan dan mahasiswa baru ya. Selamat menuju gerbang ya, untuk menyongsong kehidupan yang baru ya. Kehidupan yang barunya ya, dari siswa menjadi
Maha. Saya sendiri ya, sambil menunggu Pak Rohmat yang masih dalam perjalanan. Kalau sudah maha, tidak ada lagi siswa yang maha kecuali mahasiswa. Sehingga pola pikir, mindset, apalagi apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda putuskan, nah, maka harus sudah, ini yang harus Anda lakukan, bagaimana memastikan, bagaimana menjadikan Anda itu sebagai mahasiswa. Ya, jadi Anda sudah harus belajar mulai saat ini ya, menjadi mahasiswa, agar apa yang Anda lakukan itu semuanya harus dilakukan secara mandiri, otonom. Ya. Nah, untuk itu ya harus belajar, harus adaptasi, harus apa lagi? Dimulai dari sekarang. Ya. Sudah ya, bukan meninggalkan masa lalu, itu boleh, itu fakta ya. Yang pernah Anda lakukan boleh, Anda tidak melupakannya, tapi jangan mengulanginya. Mau mengulangi, kembali lagi ke SMA, mau boleh, gitu ya. Anda menengok ke belakang itu boleh, ya. Tidak melupakan momen-momen itu boleh, ya. Namanya juga momen, ya, momentum. Perjalanan hidup Anda ya, saya kira tidak bisa dilupakan ya. Tapi kalau tadi kata Pak Dekan yang di belakang itu mantan ya, dilupakan saja, kita lihat ke depan ya. Nah, jadi namanya maha, jadi maha itu sudah, kalau dalam bahasa Indonesia, siswa besar, siswa gede. Sehingga pola pikirnya, mindsetnya, ya, cara-caranya, ya, yang dilakukannya harus berdasarkan pada cara-cara orang besar, orang gede, orang dewasa itu, bukan lagi cara-cara anak kecil atau anak-anak, gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga saya kira Anda harus, selamat datang Pak Rohmat, monggo. Assalamualaikum. Saya nggak lama sekali ya, udah poster itu nggak apa-apa. Saya melindungi diri. Oke. Ya, baik, saya teruskan sedikit sambil Pak Rohmat menghirup nafas dulu, agar relax dulu ya. Oke. Sehingga cara-cara yang dewasa tadi itulah yang perlu kita lakukan, kita mulai dari sekarang. Ya. Terus tadi disampaikan tadi ada beberapa generasi emas. Generasi emas itu apa sih? Ya, generasi emas itu menuju Indonesia di tahun 2045 ya, yang ke 100 tahun itu saja. Lalu kemudian ilmu pemerintahan sudah unggul. Itu fasilitasi. Kita mau fasilitasi Anda, ya. Jadi tetap semuanya bergantung pada Anda. Katakanlah kalau ilmu pemerintahan adalah sekolah atau kampus favorit, ya, program studi favorit, ya sudah favorit, sudah bagus. Gitu. Tapi, ya kembali lagi yang membuat favorit itu siapa? Yang membuat favorit itu adalah orang-orang, elemen-elemen, kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, termasuk mahasiswa. Ya, termasuk mahasiswa. Jadi favorit tidaknya satu lembaga itu tergantung orang-orang yang ada di dalamnya, pengelolanya, Pak Kamil misalnya, Prof. Studi kami, dosen-dosen, ya, lalu kemudian mahasiswanya. Jadi bukan berarti karena program studi ilmu pemerintahan sudah favorit, sudah berleha-leha saja.
nyantai saja lah, kan sudah favorit, sudah pasti nanti mahasiswanya juga favorit. Belum tentu. Gitu ya. Jadi yang membuat favorit itu adalah diri Anda sendiri, bukan lembaganya. Kalau lembaganya sudah favorit ya sudah bagus. Nah, diri Anda sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berprestasi. Di mana? Ya di mana saja, di bidang apa saja, tergantung passion yang Anda miliki. Apalagi yang masuk jurusan pemerintahan disuruh orang tuanya, ya mama papa yang nyuruh, ya ikut teman, ya ikut-ikutan yang lain, ya. Gitu ya. Nah, jadi pilihan-pilihan tadi nggak apa-apa. Ada yang didorong oleh orang tua, karena teman, karena lain-lain nggak apa-apa. Nah, sekarang karena sudah masuk gerbang yang baru tadi, Anda memotivasi diri Anda untuk pilihan ini adalah sudah pilihan yang ada, maka harus dilalui, ya, disiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik, kira-kira ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kuliah perdana, ya, kuliah awal, ya, yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber. Kedua narasumber ini adalah kedua-duanya adalah senior saya, bapak saya. Kalau Pak Kris ini bapak saya. Ya, Pak Rohmat ini juga sama, senior jauh. Ya. Satu, Pak Rohmat ini adalah alumni program studi ilmu pemerintahan tahun 1990. Ya Pak Rohmat. Sekarang beliau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Komisi A dan pemerintahan. Ada yang mau menjadi seperti Pak Rohmat? Ada. Terus kemudian berleha-leha, simsalabim, abrakadabra, jadi anggota DPR? Oh tentu tidak. Tidak semudah itu, Ferguson. Ya. Yang saya tahu, Pak Rohmat ini dulu adalah juga motivator, yang passionnya di dunia pendidikan. Beliau ini dulu passionnya di dunia pendidikan. Jadi hampir bertahun-tahun, mungkin sejak beliau lulus sampai dengan, seingat saya tahun 2005, 2000 sampai 2010 mungkin Pak Ahmad ya, itu masih di dunia pendidikan. Baru 2019 beliau bertekad untuk menjadi anggota DPR dan menang jadi saat ini. Jadi yang mau menjadi anggota DPR seperti Pak Rohmat, nanti Anda bisa meminta tip and trick bagaimana jadi anggota DPRD. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Krisno Hadi MA. Beliau ini guru saya, ya, waktu saya sekolah, gurunya juga Pak Rohmat. Ya, jadi saya ini gurunya Pak Kris. Setelah saya, nggak ada lagi ya Pak Kris. Saya ini setelah Pak Kris, murid Pak Kris itu saya yang jadi dosen. Jadi saya ini dosen pertama kali yang kembali lagi ke alma mater gitu, ya, untuk menjadi dosen di ilmu pemerintahan. Nah, saya ini dosen pertama alumni. Jadi setelah saya, sebelum saya belum ada, baru setelah saya ada yang lain. Ya. Jadi saya ini secara nasab muridnya Pak Kris, anaknya Pak Kris. Berarti di bawah saya apa Pak Rohmat? Cucunya Pak Kris. Jadi Pak Kris itu sudah sangat senior. Ya. Jadi di bawah saya berarti
cucunya Pak Kris, beda lagi. Apalagi di bawah saya itu Pak Rohmat 3, 4 tahun, 5 tahun setelah saya itu alumni itu. Pak Kris tahun 90 masuk UMM, saya tahun 2003 Pak Rohmat, jadi cukup jauh. Yang lainnya 2000 berapa ya, saya tidak tahu, nanti bisa tanya Bapak Ibu ya. Baik, Pak Kris ini kepakarannya di bidang pemerintahan desa, kemudian proses legislasi. Berapa kali kalau Anda ketemu Pak Kris, seringkali beliau menjadi narasumber dalam bimbingan teknis di DPRD, baik di seluruh Jawa Timur. Di seluruh Jawa Timur. Jadi beliau cukup dekat dengan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Gitu. Itu saja perkenalan yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda bisa bertanya lebih lanjut. Saya persilahkan ke panggung Pak Rohmat dan Pak Kris, monggo. Pak Kris. Beri aplaus untuk kedua narasumber. Nanti saya berikan waktu untuk tamu agung dulu. Untuk tamu agung dulu Pak Rohmat ya, nanti Pak Rohmat yang menyampaikan kuliah perdana, biar nanti Anda banyak menggali, mengeksplorasi berbagai ilmu tentang pemerintahan. Lalu setelah itu Pak Kris, waktu dan tempat kami persilakan Pak Rohmat. Halo. Hai hai. Halo. Sudah siap nih? Siap. Sudah sarapan? Mahasiswa baru belum sarapan. Kalau saya mahasiswa baru sarapan dulu gitu. Ya. Yang kita banggakan bersama, guru kami, dosen kami, Pak Kris, moderator tercinta, Pak Yana, dan tadi ada Putri dan lain-lain, tapi karena saya datang terlambat jadi mohon maaf. Diberi waktu nggak 30 menit? Boleh ya? Oke. Oh jangan, 2 jam. Saya insya Allah akan sedekah ilmu sampai selesai. Karena acara saya tak kosongkan, urusan masyarakat tak tinggal dulu, mengurusi bersama-sama sedekah ilmu di mahasiswa. Mau sampai jam 2, jam 3 oke, saya sholat dulu di sini juga oke, tapi perlu dikasih makan ya. Enggak, santai-santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, pemberi nikmat karunia kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama kita segarkan rasa syukur kepada Allah karena kita semua sehat, betul? Disebut sehat karena matanya bisa berkedip, kepalanya bisa bergerak, tangannya bisa bergerak. Kalau umpamanya sakit maka tidak bisa, atau mungkin karena ada suatu hal sampai ada mahasiswa baru pengen masuk di antara ambulan. Semua nggak ada kan di antara ambulan? Alhamdulillah sehat. Disebut walafiat karena sehatnya bermanfaat untuk nuntut ilmu, sehatnya bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat untuk orang. Baik Bapak dosen dan teman-teman adik-adik mahasiswa, saya Pak Rohmat yang 18 tahun di dunia pendidikan, jadi guru TK paling ganteng di Kota Malang.
pernah lomba dongeng 37 peserta dan peserta laki-lakinya saya sendiri, dewan jurinya 3, bapaknya 2, perempuannya 1. Diwawancarai jawab pos waktu itu 2004. Kak Roman kok bisa menang? Yo mesti aku laki-laki dewi. Saya ini kan laki-laki sendiri, yang lainnya perempuan, yang mesaknya kalau dewan juri ini kasihan menang nol. Gitu. Tapi tidak, karena semua harus dibekali dengan sebuah ilmu. Ya, alhamdulillah dari dunia anak-anak. Kenapa kok dunia anak-anak? Karena sekolah saya yang terakhir itu bukan S2, PGTK. Jadi Pak Yana, jadi Pak Kris 2004 saya lulus PGTK Ulul Albab. Ada yang dari Blitar? Ada? Oh, enggak ada. Oh, dari Bali banyak. Gitu ya. Next. Untuk materi saya biar berkah diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau Muhammadiyah itu Bismillah, kalau NU Ummul Quran Al-Fatihah, betul gitu ya? Enggak? Enggak. Karena saya di masyarakat begitu gitu loh. Karena saya aktif, saya itu ketua pimpinan cabang Muhammadiyah. Tapi setelah jadi DPR udah kemana-mana, oh ternyata mengalami gini-gini. Oh ternyata yang penting dibuka dengan kebaikan, betul? Ono sing Quran itu betul, ono basmalah juga betul begitu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena panggilkan semua adalah calon mahasiswa, sudah jadi mahasiswa calon pemimpin masa depan. 4 tahun, 5 tahun kemudian, terus kemudian saya mau jadi apa ditentukan mulai awal ini. Karena apa? Ada goal. Kalau sudah ketemu goalnya, saya mau ke sana, maka enak gitu. Nanti materinya di sini ada. Ya, tapi mau kemana kamu? Nggak tahu Pak, bapaknya kuliah. Nggak, jangan. Ya, next. Oke. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako, maka banyak-banyaklah senyum. Maka jangan senyum sendirian, berbahaya. Nggak orang temani, senyum berbahaya. Next. Sebelum kenalan, angkat tangan kanan. Gerakan sukses. Sehat. Turunkan. Jadi kan kenapa tidak angkat tangan? Karena dosen juga. Siapa yang sodako tenaga itu semakin sehat. Ya, sodako tenaga semakin sehat. Sodako senyum akan awet muda. Dan siapa yang sodako doa tercapai harapan dan cita-cita. Di saat Ustadz Rahmat, Pak Rahmat dilamar jadi calon DPR, tenanan gitu. Gerindra, Golkar, mestinya Pak, karena saya pimpinan cabang Muhammadiyah, Amin Rais itu. Tapi ternyata nggak dilamar. Padahal prinsip saya, pokoknya saya dilamar mau nggak dilamar enggak. Lah kok PKS 3 kali Pak Kris ke rumah terakhir itu membawa ketua DPD yang satu kampung dengan saya. Pertanyaan saya, mohon maaf Pak, kalau nanti saya terpilih bagaimana? Udah apa-apa Pak Ustadz, yang penting ada kursinya. Langsung semangat saya. Wali murid yang pernah jadi anaknya tak ajar, tak WA semua. Saya terus kemudian di kampung saya ngisi pengajian, mohon maaf pun tidak usah pakai amplop. Mohon maaf, terus apa? Pilih saya saja. Oh gini. Selama 1 tahun kampanye tidak bagi-bagi uang, kok alhamdulillah ya Tuhan kasih kemenangan 2005. Suara saya yang lainnya 1800 tertinggi. Akhirnya Pak Rahmat DPR Kota Malang dapil syukur. Apakah karena itu Pak Rahmat dilamar? Iya, karena ada lamarannya kemudian bergerak. Nah waktu bergeraknya ternyata bukan itu. 18 tahun jadi guru anak-anak itu ternyata dikenal. Oh saya ternyata jadi artisnya sekecamatan Sukun. Menurut pandangan mereka begitu, karena suka menyanyi, kemudian menghibur waktu ulang tahun, banyak senyum. Gimana Mbak kabarnya? Baik ya? Ya. Bu monggo nggih. Gerapyak maklum karena jurusan ilmu pemerintahan harus begitu. Oh, calon kepala desa. Calon RW RT gitu. Tapi kalau kemudian mohon maaf ini bener ini. Gak tahu komunikasi, gak tahu bergaul, tapi mau
jadi calon supaya terpilih? Oh, saya ingin 4 orang sih. Kamu 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dalam 2 hari ini sebar, ya 100 ribu. Jangan lupa coblos Rahmat. Oh bapak, dia nggak bisa ngomong. Terus apa? Duduk manis. Tapi Tuhan modal. Karena tidak disukai dan mohon maaf tidak dikenal, bisa saja. Tapi ternyata apa? Masyarakat masih begitu. Pas terpilih, bener. Mohon maaf Bapak Kepala Desa, Pak Rahmat silakan pidato. Oh, saya sebentar besok ya, saya tak pidato. Hari ini saya kurang sehat. Padahal gak iso ngomong. Kenapa? Salah yang memilih. Ini. Nah, ini pentingnya. Memilih nanti kepala desa, camat, gubernur itu dari disiplin ilmu pemerintahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan ini diantara 20 impian. Ternyata saya menulis tanggal 9 bulan 9 2009 itu salah satunya adalah jadi N1, N2 atau DPR. Di antara impiannya. Kenapa? Karena saya jurusan ilmu pemerintahan. Saya alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Lulus 95 ya. Next ada di sini. Nah, ini ya. Ada Facebooknya Rahmat Esos, nanti untuk IG-nya Rahmat_ ya HIA. Rahmat_ HIA nanti ada ya. Gitu. Istri 1, anak baru 4. Ya. Pembina Yayasan Gorokayu 95 lulus, angkatan 90, 2004 lulus PGTK. Di DPRD saya diberi amanah 1 sebagai wakil ketua badan kehormatan, dan alhamdulillah di fraksi saya wakil ketua fraksi dari PKS. Moto hidup sekali dengan akhlak terpuji plus berprestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini juga impian Pak Kris. 2012 saya kira ngisi pelatihan mendongeng, bercerita, motivasi menjadi guru kreatif karena dunia pendidikan. Ternyata 2 hari sebelumnya ditelepon panitia, Pak Imam Malik waktu itu. Pak Rahmat, jangan lupa ya, di hotel saya Raya untuk motivasi siap. Judulnya jangan lupa ini, Zero to Hero. Tapi pesertanya yang bikin saya tidak bisa tidur malam itu. Pak Rahmat, DPR-nya saya gabung, DPR Kediri sama Solo jadi 1. Siap. Telepon HP ditutup, DPR. Aku ini si DPR. Ya kira-kira ya amplopnya minimal 1 juta. Gitu loh, guru TK dapat 200 alhamdulillah gitu ya. Gitu. Saya waktu jadi guru TK dapat 100 alhamdulillah. Pokoknya ikhlas lah. Ditelepon gitu, Ustaz, ini mau dongeng di Surabaya bagaimana? Berapa untuk honornya? Ibunda, mohon maaf seikhlasnya. Yang benar Ustaz? Iya. Ikhlas gimana? Semakin banyak semakin ikhlas. Astagfirullah. Ya rezeki dikasih Tuhan. Dan ternyata saya bilang sama peserta DPR itu, enak Pak ya jadi DPR ya Bu ya? Oh enak. Rapat, membuat anggaran, mengawasi anggaran itu. Dalam hati saya, insya Allah pengen jadi DPR juga. Ternyata terturuti. Bikin impian-impian positif-positif, Tuhan akan kasih. Allahumma amin. Next. Jangan lupa ibundanya. Ibu, terutama mas-mas ini, surganya di ibunya. Kalau mbak-mbak kalau sudah bersuami, nanti ke suaminya. Ibunda tercinta. Next. Yuk, dapat buku. Kali ini tadi temanya gini ya, menjadi insan SDM yang inovatif, kreatif, kolaborasi dan berdaya saing untuk menyosong 2045 yaitu Indonesia Emas. Saya bagian yang mohon maaf guru TK yang honornya 300.000 di lembaga, tetapi di sampingnya ada tunjangan samping hampir sekitar 3 juta 5 juta. Kenapa? Memberi motivasi, ngisi output, termasuk bikin buku sulap. Saya kasih buku ini untuk mahasiswa baru. Di tahun berapa? Kalau 2010 bersama anak saya pertama, 2008 ya, waktu mau krisis 2 tahun kemudian TVRI. 2010 saya di Indonesia selama seminggu pentas
saat sahur, tasahur. Seminggu di Indosiar saya. Tapi ini Metro TV, SCTV. Tahun berapa? 3 orang angkat tangan. Dapat dari usulan ini. Angkat tangan. Tahun berapa Ustaz Rahmat masuk SCTV atau Metro TV? Angkat tangan. Jawab, salah enggak apa-apa. Halo? Ya. Misalkan angkat tangan, oh enggak, nonton uduk, ya Allah. Ayo. Halo, ya. 2013, sampai betul. Mbaknya. 2015, kurang dikit. Satu lagi terakhir sini. 2016, salah. Ya, sana. 2018, ambil betul. Dan ternyata mohon maaf, waktunya habis. Itu waktu di Muktamar Muhammadiyah, ada mobil diparkir, saya mejeng, belum pernah masuk TV saya di sini. Di Metro TV sama CTV belum pernah. TV One pernah di berita sebentar saja. Waktu di KPK itu, saya kunjungan bersama anak-anak. Saya kira disiarkan langsung enggak, karena pas ada orang dikorupsi tertangkap itu saya ngecek. Ya Allah, sepertinya agak korupsi ya. Gitu ya. Ini cuma meceng saja. Siapa tahu dengan meceng itu termotivasi nanti dapat rezeki Allahumma. Ya jadi deh. Ini buku. Kenapa saya sebut kreatif? Karena buku ini tidak ada orang jual. Kecuali produk. Produknya ada tulisannya Pak Roma di sini. Ada nomor HP-nya saya. Ya. Dijual di waktu itu di Matos itu 150, tak masukkan 100. Nggak laku-laku. Tapi saya bilang di sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, mohon maaf, ini bukunya hanya 2 di meja. Ini ajaib loh. Kosong. Ayo bilang tangan kanan diangkat, merdeka. Merdeka. Kosong karena merdekanya kupat, maka keluar gambarnya. Peserta guru kan iso ya. Ayo dihitungi 1 dengan sampai 3 dengan bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Supaya keluar dengan berwarna bahasa Inggris. 1, 2, 3. Loh kok enggak mau? Ini kan sekolah Islam. Ya dengan bahasa Arab yuk. Wahid, Isne, Salasa. Keluar gambarnya berwarna. Ini peserta seminar pelatihan guru kreatif. Bukunya 2. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan. Adakah yang pernah menengok di Matos buku sulap? Tapi waktu itu, sekarang tutup, buku sulapnya gak baru. Tokonya ya tutup. Mohon maaf, ini hanya 2. Peserta 100. Untuk kali ini, saya tidak jual 150, juga tidak jual 100. Bagi yang mau silakan angkat tangan, hanya 50.000. Angkat tangan. Dulu, saya rebutan semuanya. Dasar Pak Rahmat kreatif, mohon maaf, no, tas ada 80 biji. Saya, oh baik, panitia, bener-bener ini, dok, ambil pesan semua, panitia, dicatetin namanya, iya. Pak, mana bukunya? Nanti waktu isoma, buku di tas masih banyak. Wah, aman, guys, gak gitu. Next. Riwayat Dikan ini belum materi, wis kenalan menit ini. Gak apa-apa ya. Yuk terus. Kan semua motivasi. Oke, terus. Saya keluarga Muhammadiyah, sebentar. Tapi nanti waktu meninggal dunia tidak ditentukan kamu MU atau Muhammadiyah. Betul? Betul. Tapi iman dan amal solehnya. Ya. Ini alhamdulillah terakhir 2016 saya lomba mendongeng bercerita. Saya tidak menyangka kalau dapat hadiah 5 juta rezeki. Next. Ini istri dan anak saya, ganteng dan lucu-lucu. Anak yang keempat, alhamdulillah dokter kan tes DS, tapi insya Allah sudah mulai normal. Mewarna hampir hitam, dihitami semua begitu. Terus kedua hafal 1-10, kadang hilang angkanya, ada 6, ada tidak komplit. Tapi alhamdulillah Anaba, Anazia, Abasa sampai Anas hafal. Quran bisa hafal tapi dia warna tidak apa. Dia dikasih khusus oleh Tuhan Allah. Alhamdulillah. Next. Nah, baru 3 kali untuk di tanah suci. Tak doain semua peserta segera bisa umroh dan haji. Amin. Terus next, terus ini ada firman Allah.
Ini untuk global nanti. Sampai 2045 kita pahami firman Tuhan. Next, sampai artinya innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanmu siapa? Allah. Jadi kita punya Tuhan. Dimanapun terus ada Tuhan Allah, itu dikirim malaikat. Ya, dimanapun berada dikirim oleh malaikat. Dan jangan takut, jangan merasa sedih. Gembirakan mereka dengan surga. Ya, next. Wis ya sukses di sini. Next, terus. Nah, angkat tangan kanan. Taruh di pundak teman. Nah, ya. Tak kasih resep. Mau bahagia? Tirukan suara Pak Romat. Mau bahagia? Mau sukses? Kuncinya bila dapat nikmat, bersyukur, traktir teman, rezekimu bertambah. Taruh di sini, alhamdulillah. Ganti tangan kiri. Bila ada musibah, bila ada masalah, boleh bersedih, boleh menangis, jangan berlebihan. Karena kalau ada musibah, itu salahmu sendiri. Istighfar. Astagfirullah. Saat mendapat nikmat bergembira, alhamdulillah. Di saat kita mendapat ujian, kembalikan kepada Tuhan, innalillah. Artinya bersabar, keduanya berpahala. Kunci hidup bahagia. Next. Larang loh ini misalnya. Next. Ya. Nah, kenalan dulu. Kalau tadi keluarga, sekarang di DPR Kota Malang ada 45. Ya. Ketuanya dari PDI, PKB, PKS, Gerindra, ada Golkar, Damai itu gabungan Demokrat, PAN, Perindo. Ya, next. 45 DPR itu berarti kalau nanti jadi 50, kalau penduduknya 1 juta. Ya. Dulu di dunia kelas, sekarang harus paripurna. Dan kemarin pas paripurna saya termasuk orang yang kreatif, Pak Kris. Kenapa? Karena pas BBM naik, hari itu juga ada unjuk rasa, di paripurna saya langsung tulisan PKS menolak BBM sampai keliling ini. Tepuk tangan dong. Ya. Tidak diduga pimpinan, kok iso kertasnya dari mana ya, tak selip no, kan? Ya. Oke, terus. Nah, terus tugasnya 3, insya Allah sudah hafal semuanya. Terus pertama legislatif, membuat aturan. Kedua menganggarkan. Ini di Kota Malang ada 2 triliun terus miliar, 13 juta berapa ya. Kemudian membuat aturan, membuat anggaran, dan anggarannya diawasi. Ini tugas pokok dari DPR. Next. Ada kelengkapan dewan sebagai kenalan saja. Terus, nah ini masuk inti. Sebelumnya Mas, nah, sebelumnya kita mau bahas. Nah terus. Wih ini kok dikit-dikit banget kan ya? Enggak, terus lambat. Yang tadi nih, yang masih. Terus. Lanjut, next. Nah, saya sedikit mau memperkenalkan apa itu kreatif. Kan ini temanya. Bagaimana menjadi SDM yang kreatif, inovatif. Terus, apa itu kreatif? Menemukan hal-hal yang luar biasa di balik hal yang tampaknya biasa. Orang tidak menggarap, ternyata luar biasa, subhanallah ya. Ini dipegang orang tidak kreatif, ternyata dibikin. Ini tanah, ini kan termasuk Universitas Muhammadiyah ini dipegang oleh orang yang kreatif. Zamannya Pak Malik Fajar, zamannya Pak Muhajir, ya. Kemudian tanahnya murah, dijual oleh orang kampung murah. Akhirnya dibikin kampus putih, yang lainnya langsung meningkat. Luar biasa.
Ada mau ke tempatnya pantai selatan, lihat pantai, nggak ada tempat minuman, ternyata ketemu orang yang kreatif. Setelah 1 jam mereka kepengin istirahat, maka dibikinlah kafe ya di tempat pohon-pohon jati. Ini bagian dari kreatif. Melihat hal-hal yang juga dilihat orang lain tidak nampak keterkaitannya, tapi ternyata dia terpikirkan sesuatu yang beda. Aku pengen ini, pengen ini. Ini orang yang kreatif. Melakukan hal-hal yang sepele yang orang lain belum terfikirkan. Terus, nah, apa kreatif terakhir? Terus, menemukan solusi baru dan bermanfaat. Saya termasuk bagian yang semua orang pada lulus sarjana itu melamar pekerjaan. Nek do melamar pekerjaan semua. Saya mau menciptakan pekerjaan. Apa? Saya mau mendirikan sekolah, yaitu namanya yang sering disebut oleh seseorang yang selalu berdoa. Apa namanya? Ayo tebak. Lembaga kami, lembaga Pak Rohman, ada yang tahu? Hah? TKB. Namanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi suami istri nganyar doa itu supaya dua anak keturunan yang qurrata a'yun, artinya menyejukkan hati, dipandang menyenangkan. Next. Mengapa anggur Prancis lebih mahal daripada anggur buatan Cina? Dan ternyata yang satu tradisional diulek ini. Terus Mbak, Mas. Nah, ini tradisional. Ternyata yang satu kena keringat dan kena yang lain-lain dengan wanginya ini. Ternyata rasanya beda pun. Ya, ini karena kreatif. Next. Otak kanan lebih berani, otak kiri penuh keraguan. Ini yang tadi saya sampaikan tadi. Next. Karena BBM naik, maka lihat ini. Ya, saya pengen naik mobil tapi mobilnya tidak usah isi bensin. Yang satu sisi kalau hujan tidak kehujanan. Bagian yang kreatif. Belum semangka gitu kalau ditata masih menggelinding. Saya kepingin bikin semangka yang tidak bisa ditempatkan dengan bagus. Next. Kreatif adalah terbelenggu dengan pekerjaan rutin. Kenapa kreatif jadi lemah? Karena terbelenggu, ngono-ngono terus, takut berbuat salah dan takut ditertawakan, tidak memiliki rasa humor. Nah, ini kreatif tergantung dari lingkungan kerja, keyakinan dan intelektual. Maka selalu berbeda dan bikin sesuatu yang berbeda tapi positif. Next. Ya, merasa dirinya tidak kreatif bisa mengakibatkan seseorang benar-benar tidak kreatif. Pada setiap orang kreatif asal tahu kuncinya. Semakin banyak kunci semakin bagus. Next. Nah, kemudian inovatif, ya. Terus satu lagi. Usaha seseorang dengan mendaya gunakan pikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulus rangsangan yang ada, dan individu itu mengeliling hasil produksi yang baru, baik bagi dirinya dan lingkungannya. Kita termasuk orang yang sudah mengembangkan dari lembaga yang satu, tumbuh lagi, jadi kreatif dan inovatif. Lembaga Kurotayun itu ada playgroup, TPA, TK, dan SD. Kata teman-teman, loh Pak Rohman sekarang jadi guru, saya mau jadi pengusaha. Apa itu? Pengusaha itu ada karyawan yang bekerja, dia kemana gitu. Menikmati dari hasil usaha. Nih, ada lagi nih. Ayo diucapkan bersama-sama. Seseorang dengan tujuan jelas, 1, 2, 3 akan membuat kemajuan. Walaupun melalui jalan yang sulit. Mau kemana Mas? Saya mau ke puncak Gunung Kawi. Sudah tahu tujuannya. Mau lewat darat, mau lewat naik sepeda, mau jalan kaki. Tapi sudah tahu tujuannya. Walaupun sulit akan tercapai. Kenapa? Sudah tahu tujuannya.
Mau kemana Mbak? Nggak tahu saya. Padahal dia di jalan yang bagus. Yang kedua ini, seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun di jalan yang mulus, karena tidak tahu goalnya, tidak tahu tujuannya. Kita ini visinya kemana? 2045 Indonesia emas. Bayangkan, berarti Indonesia yang mampu mengendalikan dunia, yang menjadi percontohan. Next. Yang mbak-mbak, cewek-cewek membaca yang atas. 1, 2, 3. Untuk bisa berkarya besar, maka bergaul dengan kegiatan besar. Untuk bisa berkarya besar, maka bergaul dan berpikir serta bermimpi yang besar. Dan kira-kira di dunia ini siapa yang kira-kira menjadi pembesar yang revolusi yang luar biasa? Tolong dibantu. Siapa? Di dunia ini yang bikin revolusi yang luar biasa, perubahan yang luar biasa, tidak membutuhkan sampai 50 tahun. Subhanallah. Nabi Muhammad. Ya, 23 tahun di Mekah dan di Madinah, 13 dan 10, dan ternyata mampu perubahan yang luar biasa. Kalau menjadi orang pembesar, berpikir besar, berarti harus tahu sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang cowok, mas-mas dibaca yang bawah. 1, 2, 3. Stop. Bekerja sendiri dengan keras itu hebat. Terus? Terus? Itulah namanya kolaborasi. Dan itu sudah dilakukan oleh Bang Anies di saat terutama saya mengetahui benar tentang COVID-19. Next. Apa itu kolaborasi? Proses bekerja sama untuk menularkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama menuju visi bersama. Dibutuhkan berbagai elemen, dibutuhkan dinas-dinas terkait untuk menuntaskan COVID-19. Dan itu saya kemarin pas studi banding dapat banyak ilmu di DKI Jakarta, luar biasa. Next. Nah, saya simpulkan semua dari tema ini berupa sebuah yel yang mahasiswa baru harus hafal dan dipraktekkan. Karena ada WA bagus, berjalan 15 menit tiap hari itu mampu menumbuhkan kesehatan hingga memanjangkan umur. Langsung di-share. Tapi setiap bangun tidur tidak gerak badan. Ada berita lagi, share. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam diri hingga matahari keluar, terus dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti umroh dan haji. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Wih, luar biasa. Jadi sholat subuh berjamaah terus kemudian sampai matahari keluar, tidak keluar di masjid, entah ngaji atau baca Quran atau majelis ilmu gitu. Terus apa yang terjadi? Kemudian dia sholat 2 rakaat, itu seperti mendapatkan pahala umroh atau haji. Di share di grup berbagai macam. Terima kasih ya Pak Rahmat, ya luar biasa. Tapi gak dilakoni. Tidak menjadi orang yang bisa jaya. Maka ilmu dipahami, terus kemudian diapakan? Kata Jokowi apa? Kerja. Waktu kata Prabowo waktu itu saingan presiden, apa dia jawabannya? Amal. Harus dipraktekkan. Sepakat? Setuju? Untuk perubahan ini, adik-adik semua dapat ilmu terus kemudian berubah. Terus apa? Diamalkan. Kenapa? Karena ide-ide menjadi luar biasa, karena ide ditangkap kemudian dipraktekkan dan diamalkan menjadi sebuah yang luar biasa. Kesimpulannya di materi Pak Rahmat saya buat dengan sebuah ziar-ziar. Next. Ini badan sehat jiwa kuat. Untuk bisa kreatif, badannya gak sehat,
badannya tidak sehat, tidak bisa, betul tidak? Tidak bisa pegang mic, tidak bisa duduk manis karena sakit-sakitan. Jiwa juga begitu, jiwanya harus kuat. Ayo, bukunya tak kasihkan ini. Kira-kira ada sebuah lagu yang kemudian membuat kita diingatkan untuk badannya sehat, jiwanya kuat. Sebutkan judul lagunya. Angkat tangan. Angkat tangannya, saya hitung 3 kali. 1, 2, halo, 3. Ya. Aku anak sehat tubuhku. Luar biasa karena pembicaranya guru TK salah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya bersama untuk Indonesia Raya. Itu orang tua dulu, para ulama, kiai kita termasuk membuat Indonesia Raya. Kita disuruh menjaga bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini pertama. Kedua, otaknya cerdas dan kreatif. Tema kali ini. Dan kemudian ketika kerja sama tim yang hebat, artinya kolaborasi bersama-sama. Kenapa? Kalau tujuan sudah ditentukan, kemudian satu ke utara, satu ke selatan, tidak akan sama, tidak akan mencapai sebuah tujuan. Maka harus bersama-sama. Keempat, sudah bagus maka punya akhlak mulia. Untuk menjadi saing yang hebat maka harus pintar bicara. Maksudnya jangan punya bahasa Indonesia saja, harus pintar bahasa Inggris, bahasa Prancis, ya nanti kelak 5 tahun kemudian bisa menjadi gubernur di Inggris, amin. Duta besar di Amerika, amin. Untuk bisa ke sana harus pintar bahasa. Terakhir, itulah sukses. Kita praktekkan bersama-sama sebelum saya akhiri. Ayo. Kalau Pak Rahmat bilang ya sukses, maka peserta jawab siap. Ya sukses. Nanti dengan berdiri siapnya, badan sehat, jiwa kuat ini. Badan sehat, jiwa kuat. 1, 2, 3. Badan sehat, jiwa kuat. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Siap. Dewan juri yang terhormat. Ya sukses. Pertama siap. Ya sukses. Mulai. Badan sehat, jiwa kuat. Yang kedua, otak cerdas, kreatif. Otak cerdas, kreatif. Ya. 3, kerjasama tim yang hebat. Kerjasama tim yang hebat. Kalau tadi otak cerdas, kreatif. Kerjasama tim yang hebat. Keempat, akhlak mulia. Akhlak mulia, pintar bicara. Akhlak mulia, gini. Akhlak mulia, pintar bicara. Ya. Dan sukses menggenggam jempol. Saya coba praktekkan dengan gaya yang sudah dibikin di sini tadi. Ya sukses, siap. Mulai. Badan sehat, jiwa kuat. Otak cerdas, kreatif. Kerjasama tim yang hebat. Keempat, akhlak mulia, pintar bicara. Akhlak mulia, pintar bicara. Dan sukses. Kita praktekkan bersama-sama. Ya sukses. Siap itu berdiri semua. Ulangi. Ayo semua tangan dikosongkan dulu, ditaruh di kursi. Ya sukses. Yang tidak berdiri saya suruh praktek sendiri. Ulangi lagi. Ya sukses. Mulai. Badan sehat, jiwa kuat. Baru Universitas Muhammadiyah Ilmu Pemerintahan. Stroberi dipecah-pecah, disimpan dalam kulkas untuk dimakan. Bila penyampaian kami ada yang salah, mohon ikhlas untuk dimaafkan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.